Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadiruna ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqunal mukhlisun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama mari kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 17 bulan Muharram 1445 Hijriah, kita dipertemukan kembali di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Barokah, Masjid Jami' Kelurahan Mulyorejo, dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga seluruh rangkaian amal Jumat pada siang hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak lupa saya berwasiat wabil khusus kepada diri saya dan para jamaah umumnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas taqwallah dengan selalu mengerjakan apa yang telah menjadi kewajiban perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menjalankan perintahnya manakala di bulan ini kita bisa mengambil ibrah pelajaran daripada ikon sejarah yang agung, yaitu di bulan ini, di bulan Muharram, kita umat Islam diingatkan kembali oleh Allah akan peristiwa bersejarah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan ujian, penuh dengan penderitaan yang pada akhirnya mencapai suatu kesuksesan yang luar biasa. Diawali dengan latar belakang peristiwa hijrah ini, umat Islam di zaman awal di kota Mekah mengalami penindasan, mengalami ujian cobaan yang luar biasa, sampai-sampai diputuskan oleh pemuka-pemuka kaum Quraisy dengan upaya yang telah dilaksanakan, yaitu diboikot. Setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad diputuskan oleh kaum pemuka kaum Quraisy untuk dibunuh. Oleh sebab itu maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Kanjeng Nabi untuk melaksanakan hijrah setelah mengalami penderitaan yang luar biasa yang sebelumnya dikenal dengan Amul Husni atau tahun kesusahan, sepeninggal paman beliau Abu Thalib, istri beliau Siti Khadijah,
kaum muslimin di kota Mekah diboikot, diperangi, bahkan dihina. Ma'asyiral hadirin, setelah Isra Mi'raj 2 tahun kemudian, penderitaan umat Islam tambah berat. Yang ini yang disebut dengan titik nadir, titik terberat di dalam sejarah kehidupan kaum muslimin pada saat itu. Maka Kanjeng Nabi diperintahkan untuk hijrah. Yang berangkat hijrah duluan adalah jamaah atau kaum muslimin pada saat itu, sedangkan Kanjeng Nabi berangkat belakangan. Ma'asyiral hadirin, di tengah perjalanan masih dikejar-kejar. Sesampai di Madinah masih diperangi dengan peperangan yang bertubi-tubi, baik perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud. Ma'asyiral hadirin, sesampainya di Madinah inilah kaum muslimin mengalami titik balik menuju ke arah kebaikan, yaitu kemerdekaan. Kaum muslimin bisa merebut kembali kota Mekah dimulai dari Madinah. Inilah Kanjeng Nabi mendirikan negara Madinah. Umat Islam mulai mengalami perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, baik ekonominya, baik akidahnya, baik pasukannya. Dan dari Madinah inilah Mekah bisa dibebaskan, yaitu disebut dengan Fathu Mekah. Inilah mungkin sekelumit petikan sejarah hijrah yang penuh dengan heroik, yang pada akhirnya sampai mencapai suatu kemerdekaan bagi kaum muslimin. Allah Ta'ala memerintahkan di dalam surat Yusuf ayat terakhir 111, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Demi sungguh di dalam kisah-kisah mereka ada ibrah, pelajaran bagi orang yang cerdas, yang berakal. Maka hadis yuftaro, bukan dongeng atau cerita yang dibuat-buat. Walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi, tetapi untuk memperkuat keyakinan terhadap kitab. Wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun, tetapi tafsila kulli syai' menjelaskan segala sesuatu, wa hudan sebagai rahmat liqaumi yu'minun. Artinya ma'asyiral hadirin, kita selaku kaum muslimin harus bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah ini. Yang pertama, berkat kesabaran Kanjeng Nabi beserta para kaum muslimin pada saat itu yang mengalami ujian yang bertubi-tubi, penderitaan yang bertubi-tubi, sabar di dalam melaksanakan perintah, tetap tidak mutung bahasanya. Kalau sekarang menjadi apapun, menjadi pengurus takmir, menjadi pengurus jamaah, diamanai apapun, kita terus melaksanakan amanah itu sebagaimana yang digambarkan di dalam cerita hijrah ini, yang pada akhirnya dengan kesabaran menjalankan perintah, di mana Kanjeng Nabi sabar melaksanakan perintah dari Allah, melaksanakan hijrah. Sabar dimaksud adalah bukan diam, tetapi terus berikhtiar secara maksimal, mencari teman yang terbaik, membikin taktik, strategi, ilmu, bekal, supaya kita mencapai suatu kesuksesan yang luar biasa. Sebagaimana Kanjeng Nabi di saat hijrah mencari teman Sayyidina Abu Bakar, mendapat bekal dari Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Taktik, strategi diperbaiki supaya bisa menang. Seandainya Allah Ta'ala ingin memenangkan, ya sudah bisa menang sebenarnya. Tetapi Kanjeng Nabi sebagai suri tauladan, uswah, yang akan menjadi cerminan bagi kita kaum muslimin, bahwa dalam menggapai suatu kesuksesan harus melalui penderitaan, harus melalui ujian-ujian yang bertubi-tubi. Semakin berat ujiannya, maka kesabaran juga akan muncul dengan
besarnya kesabaran itulah kesuksesan yang akan kita raih. Demikian selanjutnya Kanjeng Nabi Ibrah yang kedua di Madinah tetap mendapatkan ujian-ujian dari kisah hijrah ini, yaitu sabar menerima ujian, sabar menerima penderitaan. Dengan kesabaran yang luar biasa, akhirnya Allah Ta'ala memberikan reward atau penghargaan yang berupa kemerdekaan, yang berupa kejayaan, kesuksesan. Mari kita lihat ma'asyur hadirin, para ulama, para kiai, para wali dalam mengislamkan nenek moyang kita sabar, tidak mutungan, tidak puri dalam mengurus apapun. Pada akhirnya umat Islam atau nenek moyang kita bisa menjadi Islam. Ma'asyur hadirin, demikian juga para pejuang, pembela tanah air kita di dalam memperjuangkan negara ini juga sabar menerima penderitaan, cobaan, tindasan, kedoliman. Pada akhirnya panjenengan atau bapak-bapak ma'asyur hadirin bisa kita ketahui bahwa negara ini bisa menjadi merdeka pula. Ma'asyur hadirin, ini adalah ibrah bagi kita selaku kaum muslimin, selaku pemerintah, selaku orang tua, selaku pengurus warga masyarakat di kampung. Manakala ada warga yang berprestasi, berkontribusi, berjasa, mari kita berikan apresiasi, berikan reward. Orang tua kepada anaknya, yang anaknya sukses telah mengalami ujian. Negara kepada warganya, yang warganya telah berprestasi, sukses. Atau pengurus apapun, tidak usah segan-segan untuk memberikan reward, penghargaan sebagaimana yang telah diteladankan di dalam peristiwa hijrah, sehingga keberkahan itu akan langgeng atau lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya, ibrah daripada peristiwa hijrah adalah sabar meninggalkan larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyur hadirin, setelah kenikmatan itu diberi oleh Allah, maka kita harus bersabar meninggalkan larangan-larangan. Kemerdekaan yang telah diberi jangan dibuat untuk maksiat. Karena di dalam peristiwa hijrah telah dilaksanakan yang namanya perang Uhud, juga terjadi para kaum muslimin yang tidak sabar ingin mengambil harta rampasan perang Uhud karena sudah merasa menang, terlena. Akhirnya dilarang oleh Kanjeng Nabi untuk mengambil rampasan itu, tetapi kaum muslimin kurang sabar, akhirnya melaksanakan larangan itu. Akhirnya kemenangan yang telah diberi diambil kembali oleh Gusti Allah. Oleh sebab itu, mari kenikmatan-kenikmatan, derajat, pangkat yang telah tinggi, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pertahankan. Jangan terlena melakukan kemaksiatan. Banyak orang yang telah jaya, sukses, tetapi terjatuh pada akhirnya karena tidak sabar menahan atau meninggalkan larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada Jumat siang hari ini senantiasa termasuk orang-orang yang bisa bersabar untuk selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar menghadapi ujian-ujian dan bersabar meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana cerminan buah dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam. Ihwati rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqunal muhlisun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima wa tasyrifan liqadri nabihi wa ta'dhima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu linusratid din wa izalatil munkarat ila yaumiddin. Wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati aswaji Rasulillah wa anis sahaba wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajmain. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat ya rabbal alamin. Allahumma izzil islam wal muslimin wahdul man hadalal muslimin. Allahumma ansur ummatus sayyidina Muhammad khususan fi hadhil qaryah wa fi biladina Indonesia wa min muldani muslimina amma. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibah aminah mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.